Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 3B, ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U Agga Cipta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, tim penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusala Dhamma. Perancang sampul, tim perancang Yasati. Penata letak, Asin Kusala Dhamma. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam, ISMC Bakom. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati, cetakan pertama, Mei 2014. Bab 3. 10 tentara marah. Subbab tentara ketujuh keragu-raguan. Sub-subbab batin yang berduri. Batin yang berduri. Kodha menjadikan batin keras dan kaku seperti duri. Di bawah pengaruhnya, seorang yogi dikatakan ditusuk oleh batin seperti seorang pengembara menerobos semak berduri, menderita di setiap langkah. Karena kodha adalah rintangan besar dalam praktek meditasi dari banyak yogi. Saya akan membahas hal ini secara lebih detail dengan harapan pembaca dapat belajar untuk mengatasinya. Pada umumnya, hal ini akibat dari dua jenis keadaan mental. Pertama, dari keraguan-raguan. Dan kedua, dari apa yang kita kenal sebagai belenggu mental. Ada 5 macam keraguan-raguan yang membawa pada batin yang berduri. Seorang yogi ditusuk oleh keraguan-raguan pada Buddha, guru besar yang menunjukkan jalan menuju pencerahan. Seseorang meragukan Dhamma, jalan yang membawa pada pembebasan. Dan pada Sangha, para mulia yang telah mencabut beberapa atau semua kilesa. Berikutnya, timbul keraguan-raguan pada diri sendiri atas moralitas dan metode latihannya. Terakhir, adalah keraguan-raguan pada yogi lain, termasuk gurunya. Ketika begitu banyak hadirnya keraguan-raguan, yogi dipenuhi oleh kemarahan dan penolakan. Batinnya menjadi sungguh berduri. Sebenarnya ia mungkin merasa enggan berlatih meditasi ini, menganggapnya sebagai hal yang tidak jelas dan tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, semuanya bukan kekalahan. Kebijaksanaan dan pengetahuan adalah obat untuk kondisi wicikicca ini. Salah satu bentuk pengetahuan adalah penalaran. Seringkali kata himbauan dapat menarik yogi yang ragu-ragu dari semak berduri. Penalaran seorang guru atau ceramah inspiratif dan tersusun rapi. Kembali ke jalur jernih pengamatan langsung, yogi tadi menarik nafas sangat lega dan berterima kasih. Sekarang mereka mendapat kesempatan untuk mencapai pandangan terang terhadap sifat sejati realitas. Jika mereka mencapai pandangan terang, maka tingkatan kebijaksanaan yang lebih tinggi menjadi obat bagi batin yang berduri. Kegagalan kembali pada jalur, bagaimanapun, memungkinkan keraguan-raguan mencapai tahap yang tidak dapat disembuhkan lagi. 5 belenggu mental. Batin yang berduri timbul tidak hanya karena keraguan-raguan, tetapi juga dari sekumpulan penyebab lain yang dikenal sebagai 5 belenggu mental. Ketika belenggu-belenggu mental ini ada, batin menderita karena kekerasan dan tusukan keadaan amarah, frustrasi, serta penolakan.
Tetapi belenggu-belenggu ini dapat diatasi. Meditasi Vipassana secara otomatis menjernihkannya dari batin. Jika mereka berhasil mengganggu latihan seseorang, mengenalinya adalah langkah pertama menuju pemulihan kondisi mental yang lapang dan fleksibel. Belenggu mental pertama adalah terikat pada berbagai objek indera. Hanya menghendaki objek-objek menyenangkan, seseorang akan tidak terpuaskan dengan apa yang terjadi saat ini. Objek utama, kembung kempis perut, mungkin tampaknya tidak cukup dan tidak menarik dibandingkan dengan hayalan seseorang. Jika ketidakpuasan ini terjadi, perkembangan meditatif seseorang akan tersendat. Belenggu kedua adalah kemelekatan berlebihan pada tubuh sendiri. Kadang-kadang disebut kecintaan berlebihan terhadap diri sendiri. Variasi lain adalah proyeksi kemelekatan serta kepemilikan pada orang lain dan tubuhnya. Inilah belenggu ketiga dan merupakan kasus umum yang tidak perlu saya uraikan lebih lanjut. Mencintai diri sendiri secara berlebihan dapat menjadi penghalang serius dalam suatu latihan. Ketika seseorang duduk dalam jangka waktu lama, berbagai sensasi tidak menyenangkan akan muncul. Beberapa di antaranya sangat kuat. Anda mungkin mulai mengkhawatirkan kaki Anda yang malang. Akankah Anda dapat berjalan kembali? Anda mungkin memutuskan membuka mata dan meregang. Pada titik ini, kesinambungan perhatian biasanya terputus. Kehilangan momentum. Rasa kasihan pada tubuh sendiri kadang dapat menggantikan semangat yang kita butuhkan untuk menyelami sifat alami rasa sakit. Penampilan seseorang adalah bagian lain di mana belenggu kedua ini muncul. Beberapa orang bergantung pada gaya berpakaian dan merias diri untuk merasa bahagia. Jika mereka kehilangan kesempatan mendapat pendukung luar ini, dalam kurung, mungkin dalam retret di mana merias diri dan pakaian modis merupakan gangguan yang tidak pantas, orang ini merasa seolah-olah kehilangan sesuatu. Dan kekhawatiran dapat mengganggu kemajuan mereka. Belenggu mental keempat adalah terikat pada makanan. Orang tertentu suka makan banyak, yang lain banyak tingkah dan pemilih. Orang yang perhatian utamanya adalah kepuasan pada perutnya, cenderung menemukan kebahagiaan yang lebih besar di kala tidur-tiduran daripada berlatih perhatian penuh. Beberapa yogi mengalami masalah berlawanan, terus mengkhawatirkan bertambahnya berat badan. Mereka juga terbelenggu dengan apa yang mereka makan. Belenggu mental kelima adalah berlatih dengan tujuan terlahir di alam dewa. Selain secara efektif mendasari latihannya pada nafsu keserakahan pada kesenangan indrawi, ini juga meletakkan pandangannya pada posisi terlalu rendah. Untuk informasi tentang kerugian kehidupan dewa, lihat bab terakhir buku ini, Kereta Menuju Nibbana. Dengan tekun berlatih, orang mengatasi 5 belenggu ini. Dengan cara yang sama, orang mengatasi keraguan-raguan dan kemarahan yang mengikutinya. Bebas dari duri ketidaknyamanan, pikiran menjadi jernih dan cemerlang seperti kristal. Pikiran yang cemerlang ini adalah bahagia melakukan usaha awal yang menapakkan kaki Anda pada jalan latihan. Usaha mantap yang membawa Anda menuju meditasi yang lebih mendalam. Dan usaha puncak yang membawa pembebasan pada tingkat praktek yang lebih tinggi. Ketiga rangkaian usaha ini sebenarnya diarahkan untuk menjaga pikiran waspada dan cermat,
adalah strategi pertahanan terbaik dan alami melawan tentara mara ketujuh, yaitu keraguan-raguan. Hanya ketika pikiran melenceng dari objek, seperti yang akan terjadi saat usaha melemah, keraguan-raguan akibat mengira-ira serta berdalih memiliki kesempatan muncul. Keyakinan menjernihkan batin. Kualitas keyakinan atau saddha juga memiliki kekuatan menjernihkan batin dan menyingkirkan awan keraguan-raguan atau kemarahan. Bayangkan seember air sungai yang keruh, penuh dengan sedimen. Beberapa jenis zat kimia, seperti tawas, yang mempunyai kekuatan mengendapkan partikel melayang dengan cepat, menyisakan air jernih. Keyakinan bekerja seperti ini. Keyakinan menyingkirkan ketidakmurnian dan menjernihkan batin. Seorang yogi yang tidak mengetahui sifat mulia tiga permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha, akan meragukan keluhurannya, juga nilai latihan meditasi, dan akan dikuasai oleh tentara mara ketujuh. Batin yogi ini seperti seember air sungai keruh. Dengan memperoleh informasi tentang sifat mulia di atas melalui membaca, diskusi, dan pembabaran Dhamma, seorang yogi secara perlahan dapat mengendapkan keraguan-raguan dan mulai memunculkan keyakinan. Melalui keyakinan, muncul keinginan bermeditasi, kesediaan mengerahkan usaha hingga mencapai tujuan. Keyakinan yang kuat adalah dasar ketulusan dan komitmen. Ketulusan dalam berlatih dan komitmen pada Dhamma tentu akan membawa pada perkembangan usaha, perhatian penuh, dan konsentrasi. Lalu timbul kebijaksanaan dalam bentuk berbagai tingkatan pengetahuan vipassana. Ketika situasi dan kondisi memadai dalam meditasi, kebijaksanaan muncul dengan sendirinya. Kebijaksanaan atau pandangan terang muncul ketika seseorang melihat karakteristik khusus dan umum tentang fenomena mental dan fisik. Karakteristik khusus berarti ciri-ciri khusus batin dan materi yang langsung Anda alami sendiri. Inilah warna, bentuk, rasa, bau, suara keras, kekerasan atau kelembutan, suhu, gerakan, dan berbagai kondisi batin yang berbeda. Karakteristik umum berlaku pada semua bentuk batin dan materi. Objek dapat sangat berbeda satu dengan yang lainnya dalam pengertian intisari khusus atau karakteristik khusus. Tetapi semua disatukan oleh sifat universal, ketidakkekalan, penderitaan, dan tidak ada diri atau inti yang menetap. Kedua jenis karakteristik ini, khusus maupun umum, akan jelas dan tidak diragukan dimengerti melalui pandangan terang yang timbul secara wajar melalui kejernihan kesadaran. Salah satu sifat kebijaksanaan atau pandangan terang adalah kualitas kecemerlangan. Ia menerangi bidang kesadarannya. Kebijaksanaan seperti siraman cahaya menembus kegelapan yang pekat, mengungkapkan apa yang tidak terlihat hingga saat ini. Kualitas khusus dan umum semua objek dan keadaan mental. Dengan cahaya kebijaksanaan, Anda melihat aspek segala kegiatan yang Anda lakukan. Apakah itu melihat, mendengar, mencium, mencicipi, menyentuh, merasakan melalui tubuh, atau berpikir. Aspek perilaku dari kebijaksanaan yaitu tanpa kebingungan. Ketika pandangan terang muncul, pikiran tidak lagi dibingungkan oleh konsep keliru atau persepsi hayal tentang batin dan materi.
Melihat dengan jelas, terang, dan tidak kacau, batin mulai terisi dengan sejenis keyakinan baru, dikenal sebagai keyakinan yang terbukti. Keyakinan yang terbukti ini tidak membuta maupun tanpa dasar. Timbul langsung dari pengalaman pribadi terhadap realitas. Seseorang dapat membandingkannya dengan keyakinan bahwa tetes air hujan akan membuat kita basah. Kitab suci secara formal menggolongkan jenis keyakinan ini sebagai keputusan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, kita melihat hubungan erat antara keyakinan dan kebijaksanaan. Keyakinan yang terbukti tidaklah muncul karena mendengar pernyataan yang Anda anggap masuk akal, bukan dari studi banding, penelitian ilmiah, ataupun penalaran abstrak. Tidak pula menerobos tenggorokan Anda melalui Sayadaw, Roshi, Rinpoche, atau kelompok spiritual. Pengalaman langsung, pribadi, intuitif Anda yang membawa keyakinan kokoh dan kuat ini. Cara terpenting untuk mengembangkan dan mendapatkan keyakinan yang terbukti adalah berlatih sesuai instruksi dari kitab suci. Metode meditasi Satipatthana kadang dipandang sempit dan terlalu sederhana. Memang terlihat demikian dari luar, tetapi bila kebijaksanaan mulai terbuka melalui latihan mendalam, pengalaman pribadi akan menghancurkan mitos sempit ini. Vipassana membawa kebijaksanaan yang jauh dari sempit. Ia sangat lapang dan luas. Dengan adanya keyakinan seseorang, spontan melihat pikirannya menjadi sejernih kristal serta terbebas dari gangguan dan polusi. Pada saat itu juga, batin terisi dengan kedamaian dan kejernihan. Fungsi keyakinan yang terbukti ini membawa 5 faktor kemampuan pengendalian yang dibahas pada bab sebelumnya: keyakinan, usaha, perhatian penuh, konsentrasi, dan kebijaksanaan, secara bersama serta menjadikannya jelas. Mereka menjadi awas dan efektif, serta sifat aktifnya menyebar lebih efisien untuk membawa ketenangan, kekuatan, dan ketajaman meditasi, yang akan membawa keberhasilan dalam mengatasi tidak hanya tentara yang ketujuh, tetapi juga 9 bala tentara mara lainnya. 4 kekuatan yang memotivasi keberhasilan latihan. Dalam latihan, juga dalam kegiatan duniawi, batin seseorang yang penuh semangat dan kuat dapat menyelesaikan apa yang ia inginkan. Semangat dan kekuatan kesadaran hanya 2 dari 4 kekuatan yang memotivasi keberhasilan suatu latihan. Canda adalah kemauan, kekuatan pertama. Kedua, wirya adalah energi atau semangat. Kekuatan kesadaran adalah yang ketiga. Dan kebijaksanaan atau pengetahuan adalah yang keempat. Jika 4 faktor ini memberikan daya dorong latihan, meditasi seseorang akan terbuka apakah ia memiliki keinginan mendapatkan hasil atau tidak. Seseorang bahkan dapat mencapai nibbana dengan cara ini. Buddha memberikan contoh sederhana yang menggambarkan bagaimana hasil meditasi itu diperoleh. Jika seekor induk ayam bertelur dengan niat membuatnya menetas, tetapi selanjutnya pergi dan meninggalkan telurnya terkena pengaruh alam, telur itu akan segera busuk. Tetapi sebaliknya, jika induk ayam tadi bersungguh-sungguh dengan tugasnya terhadap telur itu, setiap hari mengeraminya untuk waktu lama, kehangatan tubuhnya akan menjaga telur itu dari proses pembusukan.
dan juga memungkinkan anak ayam di dalamnya tumbuh berkembang. Mengerami telur adalah tugas penting seekor induk ayam. Ia harus melakukannya dengan tepat, dengan kedua sayapnya sedikit terkembang untuk melindungi sarang dari serangan hujan. Ia juga harus berhati-hati agar tidak mengerami terlalu berat dan memecahkan telur itu. Bila ia mengerami dengan posisi benar dan dalam waktu cukup, telur itu secara alamiah menerima kehangatan yang dibutuhkan untuk menetas. Di dalam cangkang, embrio membentuk paruh dan cakar. Hari demi hari, cangkang semakin tipis. Selama telur itu ditinggal sebentar oleh induk ayam, anak ayam di dalamnya melihat cahaya yang secara perlahan makin terang. Setelah 3 minggu atau lebih, seekor anak ayam sehat akan mematuk untuk keluar dari cangkang telur yang sempit. Hal ini terjadi tanpa memandang apakah induk ayam tersebut sebelumnya sudah tahu hal ini akan terjadi atau tidak. Apa yang ia lakukan hanyalah mengerami telur itu dengan cukup teratur. Induk ayam penuh pengabdian dan berkomitmen atas tugasnya. Kadangkala ia lebih memilih lapar dan haus daripada bangkit meninggalkan telurnya. Jika memang harus bangkit, ia akan mencari makanan secepatnya dan kembali lagi mengerami telurnya. Saya tidak merekomendasikan Anda melewati waktu makan, atau berhenti minum, atau tidak mandi. Saya hanya ingin Anda terinspirasi oleh kesabaran dan ketekunan seekor induk ayam. Bayangkan apa yang terjadi bila ia jenuh dan gelisah setelah mengerami beberapa menit, lalu keluar melakukan sesuatu selama beberapa menit. Telurnya akan segera busuk, dan anak ayam kehilangan kesempatan untuk hidup. Demikian pula para yogi, selama meditasi duduk, Anda cenderung mengikuti kehendak untuk menggaruk, menggeser, menggeliat, maka kesinambungan energi panas tidak akan cukup untuk menjaga pikiran tetap segar dan bebas dari serangan pengaruh busuk, halangan mental, serta kesulitan seperti 5 belenggu mental yang disebutkan di atas. Nafsu indera, kemelekatan pada tubuh sendiri dan tubuh orang lain, kerakusan pada makanan, dan nafsu keserakahan pada kesenangan indriawi di masa yang akan datang sebagai akibat latihan meditasi. Seorang yogi yang mencoba berperhatian penuh setiap saat akan menimbulkan aliran energi yang terus-menerus seperti halnya panas berkesinambungan tubuh seekor induk ayam. Aspek panas energi ini mencegah batin dari proses pembusukan, serangan kilesa, serta memberi jalan bagi pandangan terang untuk tumbuh dan matang melalui setiap tingkat perkembangannya. Seluruh 5 belenggu mental ini muncul karena tidak adanya perhatian. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika kontak dengan objek indera menyenangkan, pikiran akan dipenuhi oleh keserakahan dan kemelekatan. Belenggu mental pertama. Hanya dengan perhatian penuhlah hawa nafsu dapat diatasi. Hal yang sama, jika seseorang dapat menembus sifat sejati tubuh, kemelekatannya akan lenyap. Pada gilirannya, ketertarikan kita pada tubuh orang lain juga akan menipis. Dengan demikian, belenggu mental kedua dan ketiga diputus. Perhatian yang teliti pada seluruh proses makan akan memotong kerakusan belenggu mental keempat. Jika seseorang melaksanakan seluruh latihan ini dengan tujuan merealisasikan nibbana, keinginan kuat untuk memperoleh kesenangan indriawi pada kehidupan berikutnya juga akan lenyap. Berharap terlahir di alam-alam halus adalah belenggu mental kelima. Jadi, melalui perhatian penuh dan semangat terus-menerus dapat mengatasi 5 belenggu tersebut. Jika belenggu-belenggu itu putus, kita tidak lagi tercengkram dalam keadaan mental yang gelap, sempit,
batin kita terbebas untuk masuk ke dalam keadaan terang. Dengan usaha, perhatian penuh, dan konsentrasi yang terus-menerus, pikiran perlahan-lahan diisi oleh kehangatan Dhamma yang menjaganya tetap segar dan membakar kilesa. Semerbak Dhamma menembus kemana-mana, serta cangkang ketidaktahuan batin semakin tipis dan tembus cahaya. Yogi mulai memahami batin dan materi, serta kebergantungan dari segala sesuatu. Keyakinan yang didasarkan pada pengalaman langsung muncul. Mereka langsung memahami bagaimana batin dan materi saling berkaitan melalui proses sebab dan akibat, bukannya terbawa oleh perbuatan dan keputusan pribadi yang berdiri sendiri. Dengan kesimpulan, mereka menyadari bahwa proses sebab dan akibat yang sama ini terjadi di masa lalu dan akan tetap berlangsung hingga masa yang akan datang. Ketika latihan makin mendalam, orang memperoleh kepercayaan diri yang kuat, tidak lagi meragukan diri sendiri dan latihannya, yogi lain atau guru. Pikirannya diisi oleh rasa penghargaan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, seseorang mulai melihat muncul dan lenyapnya segala sesuatu, memahami sifat ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri yang kekal. Dengan kemunculan pandangan terang seperti itu, ketidaktahuan batin terhadap aspek-aspek ini lenyap. Seperti seekor anak ayam yang akan menetas, pada titik ini Anda melihat banyak sekali cahaya melalui cangkang. Kesadaran pada objek bergerak semakin cepat. Anda dipenuhi oleh semacam tenaga yang tidak pernah Anda alami sebelumnya dan timbul keyakinan yang kuat. Jika Anda terus menghangatkan kebijaksanaan Anda akan dibawa pada pengalaman Nibbana, Magga dan Phala, kesadaran jalan dan buah. Anda akan keluar dari cangkang kegelapan seperti seekor anak ayam yang dipenuhi oleh antusiasme menemukan dirinya dalam dunia yang luas, berlarian di cerahnya halaman bersama induknya. Demikian pula, Anda akan dipenuhi oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Seorang yogi yang telah mengalami Nibbana merasakan sesuatu yang unik, menemukan kebahagiaan dan kegembiraan baru. Keyakinan, semangat, perhatian penuh, dan konsentrasi menjadi sungguh kuat. Saya berharap Anda menggunakan perumpamaan induk ayam sebagai pertimbangan mendalam. Sama seperti ia menetaskan anak ayamnya tanpa harapan ataupun keinginan. Hanya berhati-hati menjalankan tugasnya. Demikian pula, semoga Anda menghangatkan dan menetaskan latihan Anda dengan baik. Semoga Anda tidak menjadi sebutir telur busuk. Nakoda bagi kapal kita sendiri. Saya telah menghabiskan banyak waktu di sini, membahas keraguan-raguan dan masalah lain yang terkait. Karena saya mengetahui mereka sangat serius, dan saya ingin menolong Anda menghindari mereka. Secara pribadi, saya mengetahui betapa banyak penderitaan yang diakibatkan oleh keraguan-raguan. Ketika berumur 28 atau 29 tahun, saya mulai bermeditasi di bawah bimbingan Mahasi Sayadaw, sesepuh saya dan kepala garis keturunan Mahasi Sasana Yekta, pusat meditasi di Yangon. Setelah kira-kira seminggu di pusat meditasi itu, saya mulai kritis terhadap teman yogi saya. Beberapa biku yang seharusnya bermeditasi tidak sempurna menjalani silanya. Bagi saya, mereka terlihat tidak cermat dan teliti. Yogi awam juga terlihat berbicara dan bertindak sembrono serta tidak sopan. Keraguan-raguan mulai meliputi pikiran saya. Bahkan guru saya, salah satu asisten Mahasi Sayadaw, berada dalam api pikiran kritis saya.
Orang ini tidak pernah tersenyum, serta kadang-kadang kasar dan pedas. Saya merasa guru meditasi seharusnya dipenuhi oleh kelembutan dan perhatian. Seorang guru meditasi yang kompeten dapat menduga situasi yang dihadapi oleh seorang yogi berdasarkan pengalaman dengan banyak yogi dan juga belajar dari kitab suci. Guru pembimbing saya juga tanpa kecuali. Ia melihat latihan saya semakin mundur. Beliau menduga hal ini disebabkan oleh serangan keraguan-raguan. Hingga akhirnya beliau memberikan teguran lembut, langsung dan tepat sasaran. Setelah menerima teguran itu, saya kembali ke kamar dan melakukan sebuah perenungan. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya datang kemari? Apakah untuk mengkritik yang lain dan menguji guru? Tidak, saya menyadari saya telah datang ke pusat meditasi ini untuk melenyapkan sebanyak mungkin tumpukan kilesa selama perjalanan saya dalam sangsara. Saya berharap mencapai tujuan ini dengan berlatih Dhamma. Ajaran Buddha tradisi meditasi di tempat saya berada saat itu. Perenungan ini memberi saya kejelasan yang luar biasa. Sebuah perumpamaan muncul dalam pikiran saya. Ini seperti saya berada dalam sebuah kapal. Di tengah laut, kapal saya terperangkap dalam badai besar. Gelombang besar menerpa dari segala sisi. Dihempas dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, saya digoncang tanpa daya di tengah lautan ganas. Di sekitar saya, kapal-kapal lain mengalami hal yang sama. Alih-alih mengurusi kapal sendiri, saya berteriak memerintah kapten kapal yang lain. Lebih baik naikkan layar. Hei, Anda, lebih baik turunkan layar. Jika saya tetap menjadi orang sibuk seperti itu, saya akan mendapati diri saya tenggelam ke dasar lautan. Inilah apa yang saya alami sendiri. Setelah kejadian itu, saya bekerja keras dan tidak lagi memiliki keraguan-raguan dalam pikiran. Saya bahkan menjadi murid kesayangan guru. Saya berharap Anda dapat mengambil hikmah pengalaman saya ini. Tentara ke-8, kesombongan dan tidak tahu berterima kasih. Setelah mengatasi keraguan-raguan, yogi mulai menyadari beberapa aspek Dhamma. Sayangnya, bala tentara Mara ke-8 menunggu di sana dalam bentuk kesombongan dan tidak tahu berterima kasih. Kesombongan muncul ketika saat berlatih, yogi mulai mengalami kesenangan, kegairahan, kebahagiaan, dan hal menarik lainnya. Pada titik ini, mereka bertanya-tanya, apakah guru mereka juga telah mencapai tingkatan mengagumkan ini? Apakah yogi lain juga berlatih segiat mereka? Dan seterusnya. Kesombongan paling sering terjadi pada tahapan pandangan terang ketika para yogi sekejap mengalami timbul dan berlalunya fenomena. Pengalaman yang luar biasa saat berada secara sempurna, melihat bagaimana objek-objek timbul dan lenyap pada saat itu juga ketika perhatian penuh mengamatinya. Pada tingkatan ini dapat timbul berbagai macam kotoran batin. Mereka secara khusus dinamakan Vipassana Kilesa, kotoran batin pandangan terang. Karena kotoran batin ini dapat menjadi rintangan yang membahayakan, adalah penting bagi yogi untuk jelas memahaminya. Kitab suci memberitahu kita bahwa mana atau kesombongan memiliki karakteristik energi bergelembung, berupa semangat dan antusiasme tinggi yang timbul dalam batin. Orang dipenuhi tenaga dan diliputi oleh keakuan, pikiran memuji diri sendiri, seperti, saya demikian hebat, tak seorang pun dapat dibandingkan dengan saya. Aspek utama kesombongan adalah sifat kaku dan keras.
batin seseorang terasa kaku dan menggembung, seperti ular piton yang baru saja menelan binatang lain. Aspek mana ini juga terlihat pada ketegangan tubuh dan sikap tubuh. Korbannya menjadi berkepala besar dan berleher kaku, sehingga sulit untuk mengangguk hormat kepada orang lain. Saya akhiri pembacaan video part 3b dari bab 3, yaitu 10 tentara marah. Pada video part selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membaca subbab tentara ke-8, kesombongan dan tidak tahu berterima kasih, dengan mulai membacakan subbab melupakan bantuan orang lain. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang